Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini Khazanah kembali menyajikan kepada Anda embun-embun ilmu yang terpendam dalam luasnya Khazanah Islam. Pemirsa Khazanah, usai sudah rangkaian prosesi ibadah haji, rombongan demi rombongan jamaah haji sudah mulai meninggalkan tanah suci. Sebagiannya bahkan sudah tiba di tanah air dengan selamat. Alhamdulillah. Pemirsa Khazanah, banyak masyarakat meyakini orang yang baru pulang haji dari tanah suci akan diiringi oleh 40 malaikat selama 40 hari. Tiap harinya satu persatu malaikat tersebut akan kembali meninggalkannya. Sehingga sebagian orang percaya selama 40 hari itu jamaah haji yang baru pulang hendaknya tidak keluar rumah. Itu sebabnya banyak orang berdatangan untuk ziarah dan meminta doa. Apakah memang demikian? Keyakinan ini sudah mengakar di masyarakat. Akan tetapi tidak ada sumber yang pasti tentang keyakinan ini. Anjuran Rasul SAW justru ditujukan bagi para jamaah haji yang pulang ke tanah air. Misalnya, Nabi menganjurkan bagi orang yang pulang dari bepergian atau safar agar melakukan sholat safar 2 rakaat di masjid. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu menuturkan, "Aku pernah pergi bersama Rasulullah SAW pada suatu peperangan. Lalu tiba-tiba untaku berjalan melambat dan kondisinya melemah. Ketika itu Rasulullah SAW telah sampai sebelumku, sedang aku baru sampai pada pagi hari. Kemudian aku pergi ke masjid dan aku mendapati beliau berada di depan pintu masjid. Beliau berkata, 'Apakah engkau baru tiba?' 'Iya,' jawabku. Beliau bersabda, 'Tinggalkan untamu, masuklah ke masjid dan kerjakan sholat 2 rakaat. Lanjut beliau. Lalu aku pun masuk masjid dan mengerjakan sholat kemudian pulang." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tentunya ibadah haji juga termasuk safar atau bepergian. Dalam pelaksanaannya pun tidak ada anjuran untuk dilakukan dengan berjamaah. Juga tidak ada bacaan khusus, melainkan seperti sholat sunnah lainnya. Anjuran yang lain adalah membuat makanan dalam rangka kedatangan dari bepergian. Hal ini sebagaimana hadis Jabir, bahwasanya Rasulullah SAW tatkala beliau tiba di Madinah dari safar, beliau menyembelih onta atau sapi. Hadis riwayat Bukhari. Lalu bagaimana dengan fenomena orang-orang yang meminta doa kepada orang yang baru pulang dari ibadah haji? Sebenarnya tidak ada anjuran khusus dalam syariat ketika ada orang pulang dari haji untuk diminta doanya. Justru anjuran yang ada adalah sebaliknya. Kita justru dianjurkan untuk mendoakan orang yang pulang dari haji. Sa'id bin Mansur dalam sunannya meriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa beliau mendoakan apabila ada orang yang datang dari beribadah haji dengan ucapan, "Taqabbalallahu sa'yaka wa a'zama ajroka wa akhlafa nafaqataka." Semoga Allah menerima ibadahmu, memberikan ganjaran yang besar kepadamu, dan mengganti biaya yang telah engkau keluarkan untuk ibadahmu. Hal ini dianjurkan menurut para ulama mazhab Syafi'i. Lalu bagaimana dengan meminta doa? Meski tidak ada anjuran untuk meminta doa kepada orang yang pulang dari haji, bukan berarti meminta doa kepada para haji atau hajjah itu dilarang. Tetap saja boleh kita meminta doa kepada mereka. Sebagian ulama menyebutkan akan keutamaan orang yang baru pulang haji, akan tetapi bukan terkait dengan keberadaan 40 malaikat yang mengiringinya. Namun hal ini terkait dengan haji mabrur yang disandang seorang haji. Bukankah orang yang mendapatkan haji mabrur itu dijamin masuk surga, yang berarti dosa-dosanya telah diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka tidak ada salahnya meminta doa kepada mereka yang meraih haji mabrur. Wallahu a'lam. Lalu dari manakah kita tahu bahwa orang yang telah menunaikan ibadah haji itu mendapatkan gelar mabrur? Imam Qurtubi menyebutkan pendapat para ulama tentang makna mabrur. Ada yang mengatakan bahwa mabrur artinya haji yang tidak tercampuri oleh dosa. Ada juga yang mengartikan haji yang diterima. Dan ada pula yang mengartikan haji yang di dalamnya tidak ada riya atau agar dilihat orang, dan tidak pula sum'ah atau agar didengar orang. Imam Qurtubi kemudian menegaskan,
Semua pendapat ini maknanya saling berdekatan, yaitu haji mabrur adalah haji yang ketentuan-ketentuannya terpenuhi atau terlaksana sesuai dengan yang diminta dari seorang mukallaf dalam bentuknya yang paling sempurna. Makna haji mabrur ini semakin sempurna dengan penegasan sabda Nabi SAW. Haji mabrur tidak memiliki pahala selain surga. Lalu dikatakan, apakah bentuk kemabrurannya? Maka beliau menjawab, al-ajju was-sajju. Al-ajju adalah mengumandangkan talbiyah dengan suara keras, dan as-sajju adalah menyembelih unta atau binatang lain lalu mengalirkan darahnya. Dengan demikian, arti haji mabrur adalah haji yang telah terpenuhi semua kewajiban dan kesunahannya. Dalam hadis lain disebutkan, apakah kemabrurannya wahai Rasulullah? Beliau menjawab, memberi makan dan menebar salam perdamaian. Dengan demikian, yang dimaksud kemabruran di sini adalah melakukan kebajikan saat menunaikan haji. Dari sini Syekh Abu Bakar Al-Jazairi dalam kitab Minhajul Muslim merumuskan, haji mabrur adalah haji yang bersih dari segala dosa, penuh dengan amal soleh dan kebajikan. Pemirsa Khazanah, dengan berakhirnya ibadah haji di Tanah Suci, jamaah haji Indonesia mulai berdatangan ke tanah air. Namun tak sedikit jemaah haji yang tak kembali. Lebih dari 200 jemaah haji tak kembali selamanya. Mereka meninggal dunia di Tanah Suci. Semoga mendapatkan tempat mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak masyarakat yang meyakini bahwa meninggal di Tanah Suci merupakan dambaan tersendiri karena sama dengan mati syahid dan memiliki keistimewaan luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benarkah demikian? Memang terdapat anjuran untuk mati di tempat mulia dan memakamkan jenazah di tempat mulia yang memiliki keistimewaan seperti di Tanah Suci Makkah atau Madinah. Dalam hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, siapa yang bisa meninggal di Madinah, silakan meninggal di Madinah, karena aku akan memberikan syafaat bagi orang yang meninggal di Madinah. Hadis riwayat Tirmizi. Maksud meninggal di Madinah ini dijelaskan oleh At-Tibbi bahwa mati di Madinah itu artinya bagi yang tinggal di Madinah. Maka makna hadis ini adalah perintah untuk tinggal menetap di Madinah, berusaha tidak meninggalkan kota ini, sehingga ini menjadi sebab untuk bisa mati di Madinah. Al-Munawai juga menjelaskan, dalam hadis ini terdapat kabar gembira bagi orang yang tinggal di Madinah. Mereka akan mati muslim, karena syafaat yang akan diberikan kepada kaum muslimin. Dan itu menjadi keistimewaan tersendiri karena setiap orang yang mati di Madinah, dia mendapat kabar gembira untuk itu. Meski demikian, meninggal di Tanah Suci tetap memiliki keistimewaan tersendiri di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika demikian, apakah menginginkan meninggal di Tanah Suci itu dibenarkan dalam agama? Keinginan itu tentu saja keinginan mulia. Bahkan Nabi Musa pun berkeinginan seperti itu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW menceritakan permintaan Musa alaihissalam ketika didatangi malaikat maut. Beliau memohon kepada Allah agar kematiannya didekatkan dengan Tanah Suci Baitul Maqdis sejauh lemparan kerikil. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ibnu Battal menjelaskan, makna permintaan Nabi Musa agar kematiannya didekatkan dengan Tanah Suci adalah karena adanya keutamaan orang yang dimakamkan di Tanah Suci, seperti para nabi dan orang soleh lainnya, sehingga dianjurkan untuk mati di dekat mereka, sebagaimana dianjurkan untuk berdampingan dengan mereka ketika hidup. Demikian pula yang dilakukan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau pernah berdoa, Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilik waj'al mauti fi baladi rasulika sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berikanlah aku anugerah mati syahid di jalanmu, dan jadikanlah kematianku di tanah Rasulmu sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Bukhari. Itu sebabnya Imam Nawawi menghukumi orang yang menginginkan meninggal di Tanah Suci dengan sunnah. Umar bin Khattab juga memohon agar jenazahnya dimakamkan di samping makam Nabi SAW dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Seperti itu pula yang dilakukan sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas dan Sa'id bin Zaid.
Diceritakan oleh Imam Malik bahwa beliau meninggal di daerah Aqiq, lalu jenazahnya dipindah ke Madinah dan dimakamkan di Madinah. Semua itu menegaskan keutamaan meninggal di tanah suci, seperti meninggal di tanah haram, terutama Madinah. Karena Nabi SAW menjanjikan Muslim yang meninggal di Madinah akan mendapat syafaat dari beliau. Inilah keutamaan tempat di tanah suci. Jika jamaah haji meninggal di tanah suci di saat proses ibadah haji atau umrah, tentu akan semakin istimewa. Orang yang mati dalam kondisi ihram misalnya, baik ketika haji atau umrah, memiliki keutamaan khusus. Orang ini di hari kiamat akan dibangkitkan dalam kondisi membaca talbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Karena itu, jenazahnya tidak boleh diberi wewangian dan tidak boleh ditutup kepalanya. Dia dimakamkan dalam kondisi seperti orang yang ihram. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bercerita, ada orang yang ikut wukuf bersama Nabi SAW di Arafah. Tiba-tiba ada orang yang terpelanting dari ontanya, jatuh hingga lehernya patah. Lalu Nabi SAW menyarankan, mandikan dia dengan air dan bidara. Jangan dikasih wewangian dan jangan ditutupi kepalanya, karena Allah akan membangkitkannya pada hari kiamat dalam kondisi membaca talbiyah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pahala haji atau umrah orang yang meninggal saat menunaikannya akan dicatat oleh Allah hingga hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa keluar untuk berhaji lalu meninggal dunia, maka dituliskan untuknya pahala haji hingga hari kiamat. Barang siapa keluar untuk umrah lalu meninggal dunia, maka ditulis untuknya pahala umrah hingga hari kiamat. Dan barang siapa keluar untuk berjihad lalu mati, maka ditulis untuknya pahala jihad hingga hari kiamat. Hadis riwayat Abu Ya'la. Lalu bagaimana jika jamaah haji meninggal sebelum waktu haji tiba atau sebelum mengenakan kain ihram? Jika meninggal dalam perjalanan dan belum melakukan ihram, maka tidak termasuk meninggal dalam ibadah haji. Misalnya pesawatnya jatuh ketika perjalanan dari negaranya ke Saudi dan belum berihram, maka tidak termasuk dalam bab meninggal ketika ibadah haji dan umrah. Inilah yang dijelaskan oleh ulama kontemporer, akan tetapi Allah akan membalas sesuai niatnya. Jika meninggal ketika ibadah haji berlangsung dan sudah berihram, maka hajinya sudah sah dan tidak perlu diqadha atau diganti tahun berikutnya. Karena Nabi SAW menjelaskan, ia akan dibangkitkan dalam keadaan bertalbiyah di hari kiamat. Ini menunjukkan ia sudah mencukupi hajinya. Apalagi Nabi SAW tidak memerintahkan walinya untuk menggantikan hajinya di lain waktu. Itu berarti ia meninggal dalam keadaan sudah berhaji. Pemirsa Khazanah, dengan datangnya para jamaah haji di tanah air, mereka kini telah menyandang gelar haji bagi laki-laki, seperti Bapak Haji Yanda, Bapak Haji Walid, Bapak Haji Dani. Sedangkan jamaah wanita mendapat gelar hajjah, misalnya Ibu Hajjah Putri, Ibu Hajjah Lupi, dan lain sebagainya. Begitulah tradisi yang telah turun-temurun di masyarakat Indonesia. Gelar haji ini ternyata tak hanya menjadi tradisi di tanah air atau masyarakat muslim di negara-negara di Asia Tenggara saja, tapi banyak masyarakat lain di negara-negara di dunia yang menggunakan gelar haji sepulang menunaikan ibadah haji. Gelar atau sebutan haji juga disematkan bagi orang yang telah menunaikan ibadah haji di masyarakat muslim Albania dengan sebutan Hakshi. Orang-orang Kurdi digelari Heci. Orang-orang muslim Serbia, Bosnia, dan Kroasia digelari Hadzi. Jamaah Turki digelari Haji. Suku Hausa di Afrika digelari Al-Haji. Dan orang-orang Romania digelari Hajiu. Di beberapa negara, gelar haji bahkan diwariskan turun-temurun menjadi nama terah atau nama keluarga. Seperti Hajios Manovic dalam bahasa Bosnia yang berarti Bani Haji Usman alias terah Haji Usman. Gelar haji juga digunakan di negara-negara Balkan yang pernah dikuasai Kekhalifan Utsmani seperti Bulgaria, Serbia, Yunani, Montenegro, Makedonia, dan Romania bagi yang sudah melaksanakan ibadah haji ke Tanah Suci. Di tanah air, sebutan haji sudah menjadi gelar yang menunjukkan status sosial dan tingkat keberagamaan seseorang. Mengapa demikian? Bagaimana muasalnya melaksanakan rukun Islam mendapatkan gelar?
Sementara pelaksanaan rukun Islam lain seperti para wajib zakat, puasa, dan sholat tidak meninggalkan gelar apapun. Nah pemirsa, jangan kemana-mana, Khazanah akan segera kembali sesaat lagi. Pemirsa Khazanah, gelar haji bagi orang yang telah menunaikan ibadah haji pada awalnya bukanlah gelar yang biasa. Orang yang mendapatkan gelar haji memang benar-benar orang istimewa, karena terkait dengan tekad dan ketabahan luar biasa dalam proses ibadah haji pada masa itu. Sementara di Nusantara, penggunaan gelar haji pernah menjadi perintah dari pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1903. Dan saat jemaah haji makin meningkat sejak tahun 1911, pemerintah Hindia Belanda mengkarantina mereka yang hendak pergi haji atau yang pulang haji di Pulau Cipir dan Pulau Onrus, Kepulauan Seribu, Jakarta. Alasannya demi kesehatan jemaah haji. Sebenarnya alasan ini hanya kamuflase saja, karena sebenarnya pemerintah Belanda ingin mendata dan mengawasi orang-orang yang pulang dari Tanah Suci. Karena saat di Tanah Suci banyak jemaah haji Indonesia yang berbaur dengan muslim dari negara lain, sehingga menimbulkan gairah perjuangan kemerdekaan. Itu sebabnya, kadang saat ditemukan adanya jamaah haji yang dinilai berbahaya bagi pemerintah Hindia Belanda, dia diberi suntik mati secara diam-diam. Maka tak jarang banyak yang dimatikan di karantina Pulau Onrus dan Cipir. Di tempat karantina ini, Belanda mencatat dengan detail nama dan asal wilayah jamaah haji. Dan untuk memudahkan pengawasan para jamaah haji, pemerintah Hindia Belanda memberi cap atau gelar yang wajib digunakan kepada mereka yang baru kembali dari Mekah, yaitu haji. Maka begitu terjadi pemberontakan di wilayah tersebut, pemerintah Hindia Belanda dengan mudah menunjuk tersangka karena di depan nama mereka sudah tercantum gelar haji. Ketentuan ini muncul setelah terjadi usaha perjuangan kemerdekaan Indonesia yang sebagian besar dipimpin para haji. Mereka yang ditangkap, diasingkan, dan dipenjarakan adalah yang memiliki gelar haji, seperti Pangeran Diponegoro, sepulang haji melakukan perlawanan terhadap Belanda. Imam Bonjol ketika pulang haji melakukan perlawanan. Kiai Haji Muhammad Darwis Ahmad Dahlan pulang haji mendirikan Muhammadiyah. Kiai Haji Hashim Asy'ari mendirikan Nahdlatul Ulama. Haji Omar Said Cokro Aminoto dan Haji Saman Hudi mendirikan Sarekat Dagang Islam. Hal-hal seperti inilah yang merisaukan Belanda. Maka salah satu upaya Belanda untuk mengawasi dan memantau aktivitas serta gerak-gerik para haji ini adalah dengan mengharuskan penambahan gelar haji di depan nama orang yang telah menunaikan ibadah haji dan kembali ke tanah air. Namun begitu, bukan berarti tindakan Belanda mewajibkan gelar haji bagi jamaah Nusantara menandai awal berlakunya gelar haji di Indonesia. Karena beberapa abad sebelum itu, gelar haji sudah dikenal di Nusantara bagi orang-orang yang pulang menunaikan ibadah haji. Lalu mengapa gelar haji digunakan? Mungkin seperti ketika pertama kali muncul sebutan haji, karena beratnya menembus Mekah pada saat keadaan mencekam. Perjalanan dari tanah air ke tanah suci juga mengancam jiwa. Dahulu, untuk sampai ke Mekah dibutuhkan waktu 6 bulan atau setahun, baru kembali dengan moda transportasi perahu layar. Pun saat menggunakan modal kapal api, 2 bulan di atas laut selama berangkat dan kembali dengan fasilitas kapal barang. Tidak sedikit yang meninggal di atas dak akibat buruknya pelayanan. Masyarakat yang mengetahui demikian berat perjuangan untuk bisa sampai Mekah dan kembali ke rumah, maka dapat dimengerti pemberian gelar itu diberikan. Dengan memperhatikan alur munculnya sebutan haji dan hajjah bagi pelaksana rukun Islam kelima ini, dapat dikatakan bahwa sebutan haji dan hajjah adalah produk sejarah, bukan ajaran agama. Artinya, tanpa menggunakan gelar haji pun, haji tetap sah dan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala selama dalam pelaksanaan dan prosesnya benar-benar disandarkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi jika gelar haji itu dapat menjaga penyandangnya dari perilaku yang tidak pantas, bisa jadi akan meningkat menjadi sarana menuju kebaikan. Pemirsa, sampai di sini akhir perjumpaan kita hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatat amal ibadah kita dalam catatan yang mulia, dan semoga para jamaah haji tiba di tanah air dengan selamat dengan meraih haji mabrur. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.